Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kibran Rifai dengan NPM 253062611101. Saya akan mempresentasikan materi pengantar manajemen di pertemuan kedua, yaitu fungsi dan peran manajer dalam organisasi bisnis. Pertama, apa sih itu manajer? Manajer adalah seorang yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajer bertanggung jawab untuk memastikan bagian dalam organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya fungsi utama manajer. Yang pertama, perencanaan, di mana manajer menentukan tujuan organisasi dan langkah-langkah untuk mencapainya, termasuk menentukan strategi, kebijakan, serta kegiatan yang lainnya. Kemudian pengorganisasian, di mana manajer mengatur dan membagi tugas di antara anggota organisasi, serta memastikan setiap orang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Ketiga, pengarahan, di mana manajer memberikan motivasi, bimbingan, dan kepemimpinan agar karyawan bekerja dengan semangat menuju tujuan bersama. Keempat, pengawasan, di mana manajer menilai apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mengoreksi bila ada kesalahan yang menyimpang, dan memastikan hasil sesuai dengan target organisasi. Selanjutnya, peran strategis manajer dalam organisasi. Yang pertama, peran antar pribadi, di mana figur kepala ini menjadi simbol dan wakil resmi organisasi. Kedua, pemimpin. Pemimpin memotivasi dan membimbing bawahannya. Penghubung, yaitu menjalin hubungan dengan pihak luar organisasi. Yang kedua, peran informasional, di mana manajer memantau, mencari, dan menerima informasi yang relevan. Kedua, menyebarkan informasi, menyampaikan informasi kepada anggota organisasi. Yang ketiga, juru bicara, di mana manajer menjadi atau mewakili organisasi dalam menyampaikan informasi yang keluar. Ketiga, ada peran pengambilan keputusan. Yang pertama, wirausahaan, di mana manajer mencari peluang untuk mengembangkan organisasi. Kedua, penanganan gangguan, mengatasi masalah yang muncul. Dan pengalokasi sumber daya, di mana manajer membagi sumber daya secara tepat. Negosiator, di mana manajer mewakili organisasi dalam negosiasi kepada pihak yang lain. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab manajer, di mana pengendalian operasional. Manajer mengawasi kegiatan sehari-hari agar sesuai dengan rencana dan standar perusahaan. Kedua, membangun kepercayaan, menumbuhkan rasa saling percaya antar atasan, bawahan, dan rekan kerja. Dan ketiga, pengembangan kualitas, di mana manajer meningkatkan kemampuan karyawan serta kualitas kerja agar produktivitas meningkat. Yang keempat, mediasi dan solusi, menjadi penengah dalam konflik kerja dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keterampilan konsepsional, di mana kemampuan memahami organisasi secara keseluruhan dan berpikir secara strategis. Kemudian keterampilan manusiawi, di mana kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Keterampilan teknis, manajer harus mampu menguasai pekerjaan dan alat-alat teknis dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir, manajemen waktu. Manajer harus bisa berkemampuan mengatur waktu secara efisien agar pekerjaan selesai tepat dengan jadwal yang telah tersedia. Selanjutnya, dampak manajer terhadap organisasi, di mana akan terjadi efektivitas operasional, kegiatan organisasi menjadi lebih terarah dan efisien, produktivitas karyawan lebih termotivasi, dan bekerja akan menjadi lebih baik lagi. Ketiga, terjadinya keseimbangan tujuan, di mana menyimbangkan antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Yang terakhir, inovasi dan adaptasi, di mana mendorong munculnya ide-ide baru agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian ada contoh nyata peran manajer dalam bisnis. Yang pertama, manajer produksi, di mana manajer produksi itu mengatur proses produksi agar berjalan lancar dan efisien. Kemudian manajemen SDM atau HR, mengatur rekrutmen, pelatihan, pengambilan karyawan. Kemudian terakhir ada manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini mempromosikan produk dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi manajer modern. Yang pertama, dinamika bisnis yang kompleks, di mana persaingan global dan perusahaan berpasar menuntut manajer untuk berpikir strategis. Kedua, revolusi teknologi, di mana kemajuan teknologi mengharuskan manajer terus beradaptasi dan berinovasi. Ketiga, era komunikasi digital.
Manajer perlu mampu mengelola tim jarak jauh dan menggunakan media digital secara efektif dan efisien. Manajer sebagai kunci kesuksesan organisasi. Manajer mengintegrasikan semua fungsi dalam organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam memimpin, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya. Manajer juga merupakan investasi strategis bagi masa depan perusahaan karena mereka menjaga stabilitas dan arah pertumbuhan organisasi. Kesimpulannya, manajer adalah tokoh sentral dalam organisasi yang bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan berjalan secara efektif. Dengan kemampuan memimpin, mengarahkan, dan mengambil keputusan, manajer menjadi kunci utama keberhasilan organisasi dalam bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.